Itu sebanyak 6 kali diantar suami gitu sampai ketemu orang tuanya juga, tapi ternyata itu nggak ada respon sama sekali gitu. Kemudian saya juga pas tanggal 13 Juli itu saya ngirim surat permohonan maaf, tapi juga nggak dapat balasan. Mas Alfa, waktu istri Anda menuliskan status itu Anda tahu? Nggak tahu, Mbak. Anda tidak tahu? Iya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan Anda dan tempat perusahaan Anda sehingga kemudian sampai saya membaca sempat ke Menaker Trans, kemudian sempat ada urusan pesangon dan sebagainya? Itu awalnya ada mutasi mendadak dari perusahaan. Jadi kami ada 3 orang untuk dimutasi. Dan dalam mutasi itu karena secara mendadak dan tidak ada pembicaraan sebelumnya, kami menolak mutasi tersebut sehingga terjadi PHK. Dengan terjadinya PHK itu kan pergantian hak kami itu nggak langsung diberikan pada waktu itu, sehingga jadi status Anda ketika itu sudah bukan pegawai perusahaan ini sesungguhnya, atau masih pegawai? tanggal 12 Maret itu pada waktu menerima surat itu masih pegawai, tapi 13-14 Maret udah nggak lagi, Sudah tidak? Iya. Dan pada saat Anda keluh kesah dalam status Facebook itu sebetulnya Mas Alfa ini masih pegawai? Jadi saya dengar tuh mereka itu tanggal 12 menerima surat mutasi, tanggal 13-nya itu jadwal mereka sudah dihapus, sudah diganti orang baru. Kemudian suami dan teman-temannya itu melapor ke Disnaker Trans untuk melaporkan pelanggaran normatif yang dilakukan banyak gitu. Tanggal 30 Mei itu paginya kata-kata tersebut sudah disampaikan langsung kepada pengacara. Jadi status itu sebetulnya sudah disampaikan langsung, malamnya diobrolin lagi di rumah gitu. Jadi saya juga spontan. Anda spontan menuliskan karena sudah dibahas dalam pertemuan di mana ada pengacara di sana. Itu kan suami dan teman-teman berpendapat demikian gitu ya, beropini demikian. Makanya di situ tertulis kami rasa. Jadi setelah itu sempat dibahas tidak nih Mbak Emi, status Facebook Anda dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak pengacara di Kemenaker Trans? Apakah sempat dibahas ini atau betul-betul ketika sudah masuk proses hukum ya sudahlah, jadi Mbak Emi yang harus bertanggung jawab atas status ini? Dibahasnya itu waktu bulan September, jadi pas suami mau menerima hak gitu, jika kasus saya ingin dicabut gitu, suami saya nggak mendapatkan hak-haknya. Ditawarkan seperti itu, Mas? Iya. Apa persis yang dikatakan? Ya dikatakan, Mas Alfa, apabila kamu nggak usah menuntut apa-apa, nanti kasus istrimu kami cabut. Nah, gitu yang disampaikan. Jadi barter, tidak usah menuntut pesangon, ya, tapi Mbak Emi dicabut bulan September. Tapi kan itu udah prosesnya udah ke-19 ya. Udah ke-19 ya, jadi sudah nggak bisa dicabut lagi. Jadi nggak bisa. Tapi sempat ada tawaran itu dari pengacara. Iya, ada. Dan Mas Alfa ketika itu sempat mau daripada istri saya di penjara. Iya, sebenarnya sempat mau, tapi pada waktu itu saya ini mungkin nelpon sama siapa, ternyata dibilang sama pengacara udah nggak bisa dicabut karena kasusnya tetap berlanjut walaupun dicabut gitu. Tidak tahu, tapi polisinya malah bilang nggak usah pakai pengacara. Iya, jadi sayang uangnya, mendingan ini kata-katanya nggak kasar gitu, paling-paling percobaan Mbak. Jadi